Oke teman-teman semuanya, sesuai postingan komunitas saya kemarin di tab komunitas YouTube, saya akan merecycle ulang semua video-video saya yang pernah saya upload ya, sehingga teman-teman bisa lebih memahami lagi karena saya membuat video-video saya lebih jelas dari segi video maupun dari segi audionya dan penjelasan yang lebih detail ya. Jadi saya berharap dengan adanya recycle ulang konten-konten saya, channel ini bisa memberikan dampak lebih besar ya untuk dunia sales dan dunia marketing. Oke, kita akan membahas semuanya dari awal teman-teman. Tapi kali ini kita akan memulai dengan sedetail-detailnya. Nah, konteks kita kali ini adalah sales ya. Saya akan menjelaskan semua hal yang berhubungan dengan sales. Jadi kalau kalian ditawari profesi sales, teman-teman langsung paham apa tanggung jawabnya, apa job desk-nya, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan sales. Oke, kita mulai teman-teman. Sales adalah seseorang yang bekerja atau bertugas untuk menjual produk ke toko atau ke warung atau ke market yang sudah ditentukan oleh pihak distributor atau ditentukan oleh pihak tempat si sales itu bekerja ya. Jadi tugasnya ya jualan teman-teman. Dan sales dengan target adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya ada lowongan sales ya, pekerjaan sales itu pasti ada targetnya teman-teman ya. Karena memang perusahaan mempekerjakan seorang sales itu untuk mencapai target perusahaan. Jadi bisa dibilang sales adalah ujung tombaknya perusahaan ya. Jadi jangan kita merasa kecil hati kalau misalnya kita itu hanya seorang sales motoris ataupun sales grosir, itu jangan kecil hati teman-teman. Karena kalau misalnya penjualan kita bagus, gaji kita juga besar teman-teman ya. Saya akan jelaskan juga di video kali ini. Nah, terus kita ngomongin masalah job desk ya. Mas, kalau saya udah keterima jadi sales, saya kerjanya ngapain mas? Nah, ini banyak pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube saya. Jadi yang pertama teman-teman ya, saat misalnya kalian sudah interview dan diterima menjadi seorang sales, entah itu sales motoris, sales grosir, ataupun sales TO, nah teman-teman datang ke kantor, lalu kalian melakukan absensi. Nah, untuk absensi itu kan berbeda-beda, ada yang menggunakan fingerprint ataupun absen tulis tangan ya. Nah, kalau itu hal dasar semua orang bisa. Nah, yang kedua, teman-teman melakukan yang namanya loading produk. Nah, loading produk itu adalah teman-teman itu nanti dikasih form ya, itu isinya adalah kalian mau membawa produk apa aja hari ini. Nah, misalnya saya kasih contoh, misalnya kalian bekerja di sales rokok jarum. Nah, nanti kalian nulis tuh, hari ini mau bawa jarum supernya misalnya 40 bungkus, 76-nya 30 bungkus. Nah, itu ditulis. Nah, form yang untuk menulis loadingan itu disebut PBUC. Nah, jadi kalau misalnya nih, kalian hari pertama nyales, ada yang nyuruh, tolong ambilin PBUC. Nah, PBUC itu adalah form untuk menulis loadingan ya. Nah, begitu kalian tulis nih, teman-teman serahkan ke kepala gudang atau bagian gudang, nanti barangnya dikeluarkan ya. Nah, begitu barang dikeluarkan, nanti di cross check ulang teman-teman. Ini jarum super 40 bungkus, ini 30 bungkus. Nah, teman-teman harus pastikan ya semuanya sudah benar. Karena kalau misalnya nanti teman-teman sudah di jalan kok tiba-tiba barangnya gesek, kalian komplain, nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa. Jadi begitu pengecekan barang ya harus benar-benar diperhatikan ya. Terus loadingannya ya di PBUC-nya itu kalian foto ya. Fungsinya untuk memudahkan laporan kalian ya. Seperti itu teman-teman. Itu tahap pertama, loading ya. Nah, nanti paling setelah loading nanti ada briefing singkat biasanya ya teman-teman mengenai ya program-program yang sedang berlangsung atau akan berlangsung atau cerita masalah kendala dan dicari solusinya bersama-sama antara Kadipo ataupun supervisor dengan tim salesnya, biasanya seperti itu. Nah, nanti setelah briefing teman-teman barulah berangkat ke toko. Nah, job desk utama seorang salesman adalah mencapai target penjualan menggunakan cara pemasaran yang diperbolehkan oleh pihak distributor ya. Nah, cara pemasaran yang diperbolehkan adalah cara pemasaran yang tidak merugikan pihak manapun ya. Karena apa? Karena sales itu terikat dengan harga produk yang sudah ditentukan, jam kerja yang sudah ditentukan, dan area cover yang sudah ditentukan. Jadi misalnya kamu
kamu nyales kecamatan A, ya udah kamu cover kecamatan A, jangan lari ke kecamatan B, ya. Karena apa? Sudah dibagi untuk area covernya, ya. Biasanya untuk satu sales itu ada yang mengcover satu kecamatan, dua kecamatan, tiga kecamatan. Itu tergantung dari luas kecamatannya. Kadang kecamatan A ini terlalu kecil, ditambah kecamatan B. Tapi kalau kecamatan A udah luas, ya udah biasanya satu sales satu kecamatan, ya. Itu tergantung dari lokasinya, ya teman-teman, tergantung potensi kecamatannya juga, seperti itu. Jadi intinya kamu nggak boleh keluar dari area cover, itu yang pertama. Yang kedua, kamu nggak boleh menjual rugi atau menaikkan harga, ya. Kadang kan ada nih sales yang sistem kerjanya itu ya udah jual rugi, jual rugi, jual rugi, yang penting cepat pulang kayak gitu. Nah itu nggak diperbolehkan teman-teman. Dan yang kedua juga nggak boleh menaikkan harga, ya. Nah oke teman-teman, kita bahas ini secara SOP dulu, ya. Saya ada beberapa tips ya teman-teman, kapan kita boleh menaikkan dan menurunkan harga itu akan kita bahas di next materi. Tapi kita ini berbicara secara umum dulu ya teman-teman, secara normalnya sales, ya. Oke, nah setelah itu, setelah kalian sudah paham dengan job desk kalian, oh saya harus berjualan, nggak boleh jual rugi, nggak boleh jual untung, nggak boleh keluar area cover, dan pastinya nggak boleh menipu, ya. Seperti misalnya membuat program palsu, promo palsu. Bu, nanti beli ini saya buatkan spanduk toko, beli ini saya buatkan etalase atau apapun itu. Tapi ternyata itu hanya akal-akalan supaya toko membeli. Nah itu juga nggak boleh, ya. Itu masuknya ke penipuan dan itu sangat tidak diperbolehkan. Kalau ketahuan kamu bisa langsung dipecat, ya teman-teman. Dipecat bahkan bisa terkena denda seperti itu, ya. Jadi sudah paham ya teman-teman mengenai job desk-nya. Nah, dalam proses melakukan sell in atau menjual produk ke toko itu tahapannya banyak banget teman-teman. Nah, saya sudah membuat playlist di channel YouTube ini supaya teman-teman nontonnya bisa berurutan, ya. Jadi saya usahakan untuk membuat materi secara urut ya teman-teman. Jadi nontonnya enak, ya. Bisa cek untuk playlistnya di pin komentar bawah video ini. Nah, oke, kita berbicara SOP terlebih dahulu, ya. Begitu teman-teman sudah bekerja sampai jam 3, ya. Nah, pada umumnya kan sales itu jam kerjanya ya jam 8 berangkat ya teman-teman, atau jam 9 berangkat dari kantor. Jam setengah 12 biasanya istirahat sampai jam 1, ya. Istirahatnya bisa kalian gunakan untuk sholat, bisa untuk makan, istirahat, tidur, itu bisa. Nah, nanti setelah jam 1 berangkat lagi, nanti jam setengah 4 balik ke kantor. Nah, setelah balik teman-teman, yang kalian lakukan adalah ambil PBUC yang tadi, ya. Lalu kalian tulis, ini tadi saya bawa 40 bungkus, sekarang sisa berapa, laku berapa, UC-nya berapa. UC itu uang cair ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian tanyakan dulu sama distributor, ini saya nyales sistemnya cash atau tempo atau cash tempo atau titip jual. Nah, itu harus diperhatikan juga, ya. Tapi untuk sekarang, ya, di tahun 2025, semua sales retail rata-rata menggunakan sistem cash. Kalau kalian kerja di distributor resmi, ya, khususnya distributor besar. Kalau Tempo atau Cash Tempo itu biasanya untuk grosir-grosir dan Indogrosir atau toko-toko yang pengambilannya banyak. Itu bisa pakai sistem Tempo atau Cash Tempo, ya. Nah, setelah ditulis, teman-teman kembalikan dulu sisa barangnya, ya. Dicek. Nah, kalau sudah benar, nanti teman-teman baru membuat yang namanya LPH atau laporan penjualan harian, ya. Misalnya nih, hari ini yang beli Pak Bambang, Pak Budi, alamatnya mana ditulis, ya. Belinya item apa aja ditulis. Nah, setelah itu nanti ditotal, ya. Ditotal bener apa enggak. Nah, setelah teman-teman barangnya udah dikembalikan ke gudang, nggak ada gesek, tinggal kalian setoran sama adminnya. Nah, nanti admin akan approve kalau misalnya laporannya betul, ya. Habis itu selesai teman-teman, pulang, ya. Jadi kurang lebih untuk job desk sales seperti itu, gambaran kerjanya seperti itu, ya. Intinya seseorang sales itu dituntut melakukan sell in atau memasukkan produk ke toko, ke market ataupun ke tempat-tempat yang udah ditentukan, ya. Karena nggak semua sales itu masuknya ke toko sama warung teman-teman, ya. Tergantung kalian itu sales apa, ya. Ini di video kayak ini dasar banget ya teman-teman, dasar banget bagaimana cara seorang sales itu bekerja,
tanggung jawabnya seperti apa, ya kurang lebih seperti yang saya sampaikan di bawah video ini. Jadi bagi kamu yang kepengen ngelamar jadi sales, ya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman yang mungkin ada temennya yang kepengen interview atau pengen jadi sales, coba-coba. Nah, teman-teman bisa share video ini, siapa tahu video ini bisa bermanfaat. Dan terakhir nih teman-teman, ngomongin masalah gaji ya. Untuk gaji itu tergantung distributornya ya. Jadi nggak ada gaji pokoknya itu harus sama, itu nggak ada. Ada yang UMR. Nah, permasalahannya kan di mana? UMR Jogja sama Jakarta beda ya. Nah, tapi biasanya pada umumnya kalau sales itu gajinya sebenarnya kecil. Yang gede insentifnya teman-teman ya. Yang gede insentifnya. Jadi kalau misalnya kalian itu bisa tembus target, bisa sampai 5 juta, 10 juta, itu sangat mungkin sekali teman-teman ya. Kuncinya adalah tembus target atau over target. Tapi kalau misalnya kalian penjualnya minim ya kalian hanya mendapatkan gaji pokok. Dan kalau misalnya 3 bulan itu penjualnya selalu di bawah 50% dari target, ada kemungkinan kalian bisa dievaluasi atau bisa di rolling area, atau mungkin terkena punishment. Itu juga tergantung dari keputusan SPV atau KDPO distributor tempat kamu bekerja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan aktifkan lonceng. Bantu channel YouTube Sales Magic tembus 100.000 subscriber di tahun 2025. Terima kasih. See you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.